Haleluya. Saudara, saudara ingat khotbah minggu lalu tentang Abraham. Ya, minggu lalu kita sudah memulai seri khotbah warisan kasih yang berkorban. Kita tahu, kita membahas Abraham. Kalau kembali saya tanya lagi ke Abraham. Abraham adalah bapak semua orang percaya, orang beriman. Dan kita melihat tidak hanya Abraham sebagai bapak orang beriman, tetapi imannya itu menunjukkan kasihnya. Kita boleh percaya, saya orang percaya, saya orang beriman. Buktikan dulu dengan kasihmu kepada Tuhan. Betul? Abraham tidak hanya beriman, tetapi dia percaya, tetapi dia berkorban bagi Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Jadi kalau yang masih muda-muda yang pacaran, jangan percaya, masih banyak yang muda. Masih banyak yang mencari. Jangan percaya saya setia sampai mati, tunjukkan dulu kasihnya, betul? Abraham percaya, dia tunjukkan kasihnya. Makanya dia disebut sahabatnya Tuhan. Ya. Dia tunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Dia tunjukkan kasihnya yang berkorban dengan taat kepada firman Tuhan. Apapun firman Tuhan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Kita tidak pernah diperhadapkan lagi untuk mengorbankan anak kita lagi. Betul? Karena Tuhan sudah mengorbankan anaknya di kayu salib. Amin. Haleluya. Nah, hari ini kita masih meneruskan seri khotbah warisan kasih. Kali ini berbicara tentang kasih yang memelihara. Kasih yang memelihara. Nah, saudara, minggu depan kita merayakan hari emak. Hari emak. Hari ibu. Indonesia tuh spesial, setahun ada 2 kali hari ibu. Betul ya? Di Desember ada lagi. Tapi selalu secara internasional bulan Mei, minggu kedua itu hari ibu, memperingati hari ibu. Nah, kita mungkin tidak mempunyai ibu yang sempurna di dunia ini, ya kan? Tidak semuanya. Tetapi kita harus tahu ibu, kalau saudara ibu, ya, kalau saudara masih mempunyai ibu, nenek sekalipun, mereka adalah tokoh ataupun memiliki peran yang sangat istimewa. Ya, saya kemarin lihat video Chinese ya, orang Cina. Mungkin saudara nonton juga, ada anak kecil gitu ya. Ketika dia berulang tahun, kan merayakan ulang tahun kan? Tetapi dia bersedih. Setiap ulang tahun dikatakan dia begitu. Dia mengingat ketika dia lahir di dunia, mamanya sakit. Kita selalu happy minta hadiah kan? Ketika kita lahir, hari jadi kita, sebenarnya hari itu kita memperingati ibu kita sedang sakit melahirkan. Jadi anak itu nangis di tengah-tengah kue ulang tahun. Dia mengingat kasih ibunya yang melahirkan dia di dalam kesakitan. Ibu adalah seorang tokoh yang sudah Tuhan tentukan. Kenapa nggak bapak ya? Ya ibu, perannya suci, kudus, dan perannya sangat istimewa. Betul ya? Nah, ada beberapa pepatah tentang ibu. Ada pepatah Afrika mengatakan, tangan yang menggoyangkan krips, ayunan bayi itu juga tangan yang akan menentukan bangsa dan negara. Banyak tokoh-tokoh pemerintah, presiden, laki itu ya, raja, di baliknya ada seorang istri atau seorang ibu yang sangat-sangat berperan. Ada pepatah Cina mengatakan, saat membeli rumah kita periksa konstruksinya, baloknya. Saat mencari istri kita periksa ibunya. Makanya ibu-ibu harus jadi ibu yang baik ketika saudara ingin mencarikan menantu buat anak saudara, pepatah Cina, lihat ibunya. Amin. Hanya pepatah, kebenaran dunia. Nah, saudara sekalian, kenapa saya ngomong hari ibu? Hari ibu masih minggu depan ya. Karena hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan seorang ibu. Seorang ibu yang luar biasa sekali. Saudara pernah membaca firman Tuhan tentang seorang ibu namanya Hana? Siapa Hana? Ibunya Samuel. Saudara tahu ceritanya Hana?
Tahu ya? Yang namanya Hana pasti tahu cerita Hana. Kalau nggak pulang baca lagi. Pada dasarnya Hana adalah seorang ibu, seorang istri. Dan kita tahu Hana itu orang tokoh yang sangat luar biasa. Namanya elok, menyenangkan atau grace. Dia seorang istri daripada keturunan imam. Ya, Elkana itu sebenarnya dari keturunan Lewi. Ya, nanti kita akan lihat apa yang mereka lakukan karena mereka keturunan Lewi. Nah, Hana sendiri adalah orang, kalau saya boleh katakan, dia orang yang penuh penuh kesabaran, penuh kegigihan, tokoh yang penuh komitmen. Ya, dia sungguh percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, Yahweh. Apa berarti dia tidak punya masalah? Dia punya masalah yang luar biasa. Hari ini kita belajar 3 hal daripada tokoh Hana ini. Dan kita tahu, tadi katakan, Hana memiliki anak namanya Samuel. Samuel itu adalah tokoh yang besar bagi bangsa Israel. Samuel adalah nabi. Samuel adalah hakim. Samuel adalah pemimpin bangsa Israel. Saudara tahu ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Musa masuk ke tanah Kanaan, ya, dipimpin oleh siapa? Joshua. Dari Joshua sampai Samuel itu adalah masa yang dibilang masa hakim-hakim. Jadi belum ada raja. Jadi yang memimpin itu hakim. Ada hakim siapa lagi? Joshua, Samuel, Deborah, Samson, Gideon, itu hakim-hakim. Jadi mereka tidak hanya memimpin bangsa Israel, memberikan wejangan buat Israel, memberikan hikmat dari Tuhan kepada bangsa Israel, mereka memimpin juga untuk peperangan. Mereka juga nabi. Sampai Samuel, nabi terakhir. Kenapa? Kemudian bangsa Israel mengatakan, kami melihat Kanaan, bangsa-bangsa punya raja, kami mau raja dong. Itulah mulanya kejatuhan bangsa Israel. Ketika mereka meminta raja manusia, padahal Tuhan ingin menjadi raja bagi mereka. Mulai Saul, Daud, raja-raja berikutnya, tidak ada yang benar sampai ke pembuangan. Kita sudah pernah membahas itu. Nah, Samuel ini hakim terakhir dan dia juga kemudian yang mengurapi raja pertama namanya Saul. Dan kemudian dia juga yang mengurapi raja berikutnya yang namanya Daud. Jadi tokoh yang luar biasa sekali. Nah, tapi kita akan membahas Hana karena dialah yang akan melahirkan Samuel. Jadi luar biasa sekali. Kitab tentang Hana, cerita tentang Hana, narasi daripada Hana ada di 1 Samuel pasal pertama dari awal. Kita lihat apa sih keadaan pertama. Di dalam 1 Samuel 1:2 dikatakan ada seorang laki-laki dari Ramathaim, Zohim, dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai berapa? 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Kalau hari-hari ini ada seorang suami punya istri tidak punya anak, ada seorang suami punya istri punya anak, kadang-kadang tidak punya anak menjadi pilihan kan? Ya, mungkin di kota-kota besar sudah pilihan. Yang malah diejek, kamu mau sih punya anak? Yang nggak punya anak malah nggak diejek kan? Yang punya anak, wah anaknya 5 ya. Dibahas lah, digosip lah, disalahkan. Tuh kan, udah gede anaknya berantakan, nggak bisa ingusan di mana-mana, nggak sekolahnya nggak berantakan. Yang disalahkan malah yang punya anak. Nggak kayak dia dong, punya kucing doang enak. Kalau kita lihat, mungkin di desa-desa lain sekarang yang tidak punya anak mungkin, ya kan, digunjing gitu kan, dicemooh dan sebagainya. Sama halnya pada saat ini, kita akan melihat ini akan menjadi masalah daripada kehidupan Hana dan kehidupan kita. Ya mungkin hari-hari ini ada kita di dalam keluarga kita tidak punya anak, mengharapkan anak dan sebagainya, tapi itu kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, tapi yang kita bahas tentang sini adalah masalah Hana karena dia tidak punya anak. Pertama adalah masalah Hana. Nah, saudara sekalian, ini bercerita tentang peranan Hana, seorang ibu. Saudara akan melihat di akhirnya pada cerita Hana ini, dimulai dengan masalah Hana. Dari masalah, dari terpuruknya dia, tertekannya, terhinanya, akan mendatangkan sukacita. Siapa yang suka makan di sini? Ada masalah tidak suka makan kan?
Saya juga bingung. Dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, kalau yang banyak masalah tidak suka makan kebanyakan. Yang bisa makan bisa melupakan masalahnya. Yang bisa makan, walaupun banyak masalah, mereka cuekin masalahnya. Hana, kok Bapak ngomong makan tidak makan? Hana tidak bisa makan karena ada masalah besar dalam kehidupannya. Sampai akhirnya ceritanya dia bisa makan, mukanya muram. Coba lihat kiri kanan, ada yang muram nggak? Yang ada 5 watt, makan kebanyakan. Dari mukanya muram sampai penuh sukacita. Saudara mau tahu rahasianya? Pertama, masalah. Nggak mau masalah, Pak. Masalah Hana, hati yang sedih, muka yang muram. Tidak ada kebahagiaan. Kita lihat bacaan kita. 1 Samuel 1:3-8. Masalah Hana. Orang itu dari tahun ke tahun, katakan dari tahun ke tahun. Kemana? Pergi meninggalkan kotanya, tempat tinggal mereka, untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Jadi setiap tahun mereka bukan naik haji, tetapi naik ke Bukit Sion. Naik ke setiap tahun, saudara. Bukit Sion ke Bait Suci. Jadi sekeluarga mereka ke sana. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Saudara, saya lihat terjemahan lain bahasa Inggris sebenarnya tidak. Meskipun dikatakan ia mengasihi Hana, tetapi dia memberikan 2 bagian. Jadi kita tidak usah bahas itu ya. Saya akan tunjukkan bahwa Elkana itu sangat mengasihi Hana. Dari ayat lain dikatakan diberikan 2 bagian. Ya, jadi yang isi itu Hana. Yang gundik itu adalah si Penina. Ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Next. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia... Ada yang pernah menyakiti hati saya sebagai gusar? Saya nggak bilang madu, saudara ya. Orang lain. Ini ceritanya tentang madunya yang menyakiti dia. Jadi masalah besar. Ada saja orang ya, mungkin dalam keluarga kita yang selalu ingin kita gusar. Kita nggak ngerti kenapa. Sirik, nggak sirik, dia punya kaya. Pokoknya dia lihat saudara, dia nggak suka aja. Mungkin bukan kecantikan, pokoknya ada saja iblis bisa memakai orang untuk menggusarkan hidup saudara, menyusahkan hidup saudara. Betul ya? Jadi tidak usah cari masalahnya di sana. Hana akan bercerita buat kita, kalau kita punya Penina dalam kehidupan kita, tanda petik Penina, kita akan berantem sama Penina kan? Betul ya? Saya nggak bilang gundik ya, Penina itu masalah, mendatangkan masalah. Tetapi kita belajar dari Hana. Walaupun masalah ada dari Penina setiap tahun. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, keluarga, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau. Setiap tahun, saudara. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, sayang, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Hebat nggak suaminya? Ya kan? Tadi diceritakan dia kasih 2 bagian loh buat Hana. Di dalam bahasa Inggris, 2 portion, double portion. Di sini, dia katakan, ya aku tahu kamu mau punya anak sebagai seorang istri. Aku ini lebih daripada 10 anak laki-laki. Jadi Elkana sebagai suami, dia mengasihi Hana. Hari-hari ini mungkin dalam gereja kita punya suami yang baik. Kita mungkin seperti Hana menghadapi masalah. Kita punya masalah semuanya, betul? Ada yang nggak punya masalah di sini? Yang penting bagaimana respon saudara terhadap masalah saudara. Di sini Hana mandul. Mandul berarti tidak menghasilkan, tidak bisa mempunyai anak, tidak berbuah.
Tapi Elkana mencintai Hana tidak cukup, saudara. Dia tetap menangis, sedih, pedih, dan tidak mau. Mungkin setelah ke bait suci, pulang dari bait suci, gemuk lagi. Ketika hari ingin naik ke Bukit Sion lagi, sudah nggak bisa tidur, nggak bisa makan, kurus lagi. Setiap tahun Penina akan menghina, membuat dia gusar, merendahkan dia. Karena dia tidak punya. Saya pernah menghadapi orang-orang setiap minggu ketemu dia seperti ketemu dia duduk seperti ada berduri terus. Ada saja yang diomongin. Ada orang seperti itu? Ya, jangan berantem. Saya tidak memanasin supaya berantem. Di dalam cerita ini Hana tidak berantem sama Penina. Dia hanya pedih hati. Ya, saya tahu kita mengalami banyak pedih hati dalam kehidupan kita. Amin. Tapi kita tahu ada jalan keluar. Nah, sebenarnya masalah Hana itu masalah apa? Dia tidak punya anak, itu masalahnya. Tetapi suaminya bilang nggak apa-apa tuh. Suaminya menyayanginya, Elkana menyayanginya. Elkana mengatakan, aku sudah cukup 10 anak laki-laki. Aku bisa melayanimu, aku bisa menggendongmu, aku bisa membantu cuci piring. 10 anak laki-laki. Membersihkan rumah. Elkana mengasihinya. Tentunya seharusnya dia bahagia kan? Kalau Elkana menjamin itu berarti ketika dia lihat suaminya 10 anak, 10 tenaga, 10 orang bantuan. Betul? Sebenarnya nggak ada masalah. Jadi masalah memang dia punya anak, bukan masalah dia nggak punya anak mungkin, tetapi masalahnya adalah mungkin karena dihina. Sakit Saudara bisa bayangkan setiap tahun ketika mereka harus keluar, si Hana ini harus menghadapi cercaan daripada Penina, dan kemudian dia harus menghadapi masyarakat di sana. Budaya sana mengatakan ketika kita tidak punya anak, itu merupakan celah bagi keluarga. Aib bagi keluarga. Jadi omongan. Zaman sekarang tidak punya anak menjadi pilihan. Dan setiap orang menghormati. Zaman waktu itu seorang istri yang sah, tidak punya anak. Yang salah selalu istri. Apalagi ada buktinya. Elkana punya anak dari Penina. Yang salah pasti Hana. Mungkin ada kutuk turunan. Kalau bisa bayangkan hatinya yang pedih, sedih. Itu masalah. Setiap kita punya masalah dalam kehidupan kita. Betul? Kenyataan hidup. Selalu ada dalam kehidupan kita tanda petik kemandulan. Masalah apa dalam kehidupan saudara hari-hari ini? Kita bercermin dengan Elkana. Mungkin sebagian kita merindukan seperti Hana merindukan keturunan tapi tidak punya keturunan. Mungkin kita mengalami kemandulan dalam hubungan kita dengan keluarga kita. Hubungan yang putus, hubungan yang tidak benar. Apa kemandulan dalam kehidupan saudara? Mungkin saudara tidak mendapat pengakuan dari keluarga. Saudara banting tulang dan sebagainya, bahkan saudara dihina-hina. Saudara menjadi tulang punggung bagi keluarga saudara, tetapi saudara tidak pernah dihargai. Saudara menjadi sedih. Itu kemandulan pengakuan, kasih sayang dari keluarga. Mungkin saudara mengalami kemandulan sampai saat ini. Saudara punya cita-cita, pekerjaan, impian saudara. Tapi akhirnya saudara ke Hong Kong. Apapun kemandulan titik-titik, saudara kita tidak boleh pernah terpuruk. Saudara sudah diselamatkan, ada Yesus. Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran. Pertama, saudara harus tahu bahwa dia adalah jalan. Jalan untuk segala sesuatu dalam kehidupannya, dan kemudian melalui jalan itu saudara mengetahui kebenaran. Kadang-kadang kita hanya mencari hidup. Kita tidak tahu kebenaran dan kita tidak tahu jalannya. Yesus adalah jalan dalam kehidupan kita. Apa kemandulan dalam kehidupan saudara Sani? Yang paling parah sebagai orang Kristen, kemandulan rohani. Saudara tahu bahwa Hana dikatakan setiap tahun kemana? Ke bait suci. Setiap tahun ke bait suci. Dengan kehinaan. Setiap tahun hampir sudah memulai tanggal 25 Desember, Natal. Dia sudah capek hati. Dia tahu dia akan nangis. Dia tahu dia akan hina.
Tapi dia ke gereja, ke bait suci setiap tahun. Dia punya kepedihan hati. Apa yang dilakukan? Saudara datang tidak setiap hari, setiap minggu ke gereja, membawa kepedihan itu. Bisa saya lihat dari sini muka-muka. Kemandulan apa yang saudara miliki? Saudara bawa setiap hari ke gereja dan kemudian saudara bawa pulang setelah selesai ibadah. Kepedihan hati saudara, masalah hidup saudara. Nah kita lihat, Hana akhirnya pada waktu tertentu dia sudah tahu. Seperti Hana, saudara tahu Tuhan saudara. Amin. Saya ingin mencerminkan poin pertama, masalah Hana. Bahwa kita semua punya masalah. Kita harus tahu bahwa kita punya masalah dan kita tidak bisa cuekin. Sudah lama Pak, itu menjadi kepahitan dalam kehidupan saudara. Sudah terbiasa Pak. Itu akan mengganggu tidak hanya mental saudara, roh saudara, dan tubuh saudara. Secara fisik. Banyak orang mengalami kanker diteliti. Sebenarnya mereka mengalami kepahitan yang tidak terobati dalam kehidupan mereka. Mereka hanya cuekin saja. Omongan orang yang 30 tahun yang lalu menghantui mereka sampai hari itu. Amarah, teriakan suami, orang tua, nenek, kakek yang pada waktu itu emosi merasuki hidup mereka. Ya hari-hari hehehe, semuanya nggak apa-apa. Tetapi di dalam itu siapa yang tahu? Saudara datang tiap minggu ke gereja, KKR. Di hati saudara siapa yang tahu? Saudara sudah terbiasa, saudara mungkin sudah melupakan, tapi Allah tidak melupakan itu. Allah ingin menyembuhkan saudara. Penina bertahun-tahun, setiap tahun dia harus menangis. Seperti nonton film ulang lagi, G30S. Si Hana. Iya kan? Setiap tahun kita nonton Passion of Christ, kita nangis lagi. Hana setiap tahun nangis karena dihina. Apa yang dilakukan? Apa yang saudara lakukan dengan hati saudara yang pedih itu? Setiap minggu ke gereja saudara, setiap minggu melayani. Hana tahu berbuat apa yang harus dilakukan. Yesaya 30 ayat 18 mengatakan, Tuhan menanti-nantikan. Saatnya untuk menunjukkan belas kasihannya kepadamu. Ia siap sedia untuk mengasihi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang melakukan apa yang tepat atau Allah yang apa yang baik. Berbahagialah orang yang berharap kepadanya. Betapa sering saudara mendengarkan khotbah, nantikan Tuhan. Betul ya? Nantikan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Betul. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menanti-nantikan saudara semuanya. Masalah apa dalam kehidupan saudara? Hana setiap tahun. Allah, Yahweh menanti-nantikan dia. Saudara, Allah menanti-nantikan saudara. Ia siap sedia. Saya tidak pernah tahu kalau misalnya Marco atau Jonathan perlukan sesuatu sampai dia mengungkapkan sesuatu, bukan? Saya selalu siap sedia. Mau beli apa? HP baru. Tapi kan saya nggak tahu kalau dia rusak, kalau sampai dikasih tahu, betul? Allah tahu kebutuhan kita. Dia mau kita datang kepada dia. Dia maha tahu. Tapi dia mau kita semua datang kepada dia. Dia menanti-nantikan kita. Katakan kiri kanan, Allahmu menanti-nantikan kamu. Saya bisa membayangkan Allah yang mengerti kehidupan Hana, setiap tahun Hana datang, setiap tahun Allah sudah siap sedia. Tangan Allah sudah terukur buat dia. Tangan Allah ingin memberkati dia, siap senantiasa. Setiap tahun. Setiap minggu Allah ingin memberkati saudara. Allah ingin melepaskan dari persoalan saudara. Setiap minggu saudara datang di hadirat Tuhan. Dan saudara bawa pulang lagi masalahnya. Kepedihan hati saudara. Tuhan sudah.
Dan kita lihat yang kedua, apa yang dilakukan Hana? Hana berdoa. Lihatlah, ingatlah aku, berilah aku. Doanya hanya itu saja. Kita lihat ayatnya. Pada suatu kali, dari setiap tahun, pada suatu nah saya doakan setiap kita ada momen pada suatu kali. Saudara sudah habis air matanya, saudara sudah kesana sini, ngomong sama Pastor Ari berkali-kali, masalahnya tetap ada. Ngomong sama ketua KG, sama teman, berkali-kali masalahnya tetap ada. Saya doakan. Kapok. Saya doakan. Yang itu jangan didengar. Saya doakan. Ada waktunya bagi saudara pada suatu kali. Di tahun itu. Bagi saudara di minggu ini, minggu depan. Pada suatu kali. Setelah mereka habis makan dan minum di Silo. Jadi mereka mengunjungi lagi ke bait suci. Berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Setiap tahun dia pedih hatinya. Setiap tahun dia sedih hatinya. Tetapi kali ini dengan pedih hati dia berdoa. Apa doanya? Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Tuhan tolong hukum Penina. Dia ular beludak, dia menghina. Ada nggak doanya situ? Dia pedih hati, tapi dia tidak mengadu tentang Penina. Dia pedih hati, dia ungkapkan isi hatinya. Apa permintaannya? Dia hanya minta Tuhan melihat dia. Tuhan mengingat akan dia, dan Tuhan memberikan kepada dia. Itu doa yang tulus, bukan doa yang menghakimi. Ini adalah doa yang detail. To the point. Iya Pak, Hana kan bisa berdoa ini karena sengsaranya sudah bertahun-tahun. Saudara bisa doa ini, nggak usah tunggu tahun-tahun saudara sengsaranya. Ketika saudara merasa terhina di pojokan, datang kepada Tuhan. Tidak usah membalas, kita tahu pembalasan adalah milik Tuhan. Yang sekarang hati kita hancur, Hana tahu bahwa dia berhubungan dengan Tuhan. Dia hanya minta kepada Tuhan, lihatlah, ingatlah, berikan. To the point. Itu doa yang tulus, doa yang spesifik, doa yang tanpa pamrih. Pernahkah saudara datang dengan pedih hati di hadapan Tuhan? Sering? Apakah doa saudara sungguh-sungguh tulus? Apakah saudara doa juga ada doa menghakimi? Penina-penina dalam kehidupan saudara? Tidak mau. Saudara, saya doakan di tengah-tengah masalah, ketika saudara menyadari ada masalah kepahitan dalam kehidupan, jangan simpan saudara. Bawa di dalam doa kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah, kemandulan-kemandulan dalam kehidupan kita, datang dengan doa. Tuhan akan menunjukkan jalannya. Di dalam jalannya ada kebenaran. Dan saya akan tahu ini kebenaran Tuhan, dan kebenaran itu akan memberikan hidup buat saudara. Yesus masih ada bagi kita. Amin. Ayat 12-18 mengatakan, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab,
Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jawab Tuhan, ayat 16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu, keluarlah perempuan itu, ya mau, mari kita makan. Dan mukanya tidak, dia sudah mendapatkan Samuel belum? Dia baru berdoa, baru curhat. Curhatnya lama, karena sudah bertahun-tahun. Masalah saudara, bawa kepada Tuhan. Saudara perhatikan ketika Hana berdoa. Nanti ketika kita berdoa nanti sesudah ini. Saudara tidak mesti berdoa, Tuhan, tidak perlu. Tidak perlu seluruh dunia tahu masalah saudara. Perlu Tuhan yang tahu. Itu yang paling penting, perlu Tuhan yang tahu. Dia berdoa, Hana, tanpa kata-kata. Makanya dianggap orang mabuk. Tidak ada kata-kata. Mungkin dalam kesendiriannya dia berdoa dengan kata-kata dengan air mata. Kali ini tidak ada kata-kata. Tapi doanya tulus, spesifik kepada Tuhan. Kita belajar dari 12-18 ini. Doa macam apa? Pertama, doa Hana adalah doa yang persisten. Doa yang teguh. Ketika dia berdoa, dia sungguh-sungguh berdoa tanpa alang-alang lagi. Segenap hatinya apa yang selama ini menjadi kehinaan bagi dia. Firman Tuhan tadi mengatakan, terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Padahal tanpa kata-kata. Sekarang antara dia dan Tuhan. Doa yang benar adalah doa yang mengerti hubungan diri dengan Tuhan. Doa yang benar adalah doa yang mencurahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Isi hatiku. Kapan terakhir saudara mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan? Tiap malam. Puji Tuhan. Lakukan itu dengan tulus. Dengan persisten di hadapan Tuhan. Tadi kita melihat bahwa di dalam Yesaya 30 ayat 18 mengatakan, Tuhan menanti-nantikan kita. Dia memberikan berkat bagi kita. Di dalam Yesaya 30 ayat 19 mengatakan, hai kamu yang tinggal di Israel, di Yerusalem, kamu tidak akan terus Tuhan berbelas kasihan dan segera menjawab kamu. Bila kamu berseru minta tolong kepadanya. So bisa lihat ayat 2 ayat 18-19, Tuhan siap-siap menanti-nantikan. Tapi dia menantikan kita berseru kepada dia. Curahkan isi hati saudara. Tidak hanya Hana berdoa dengan persisten. Saya ingat diceritakan seorang ibu yang berdoa terus-menerus, akhirnya dikabulkan. Persisten. Kemudian kita melihat Hana tidak hanya persisten, tetapi dia doa yang berserah. Doa yang berserah total, saudara, bukan setengah-setengah. Yang 15 tadi mengatakan, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Ayat 16 mengatakan, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Dia berserah, seluruh isi hatinya curahkan kepada Tuhan. Doa yang persisten, doa yang berserah. Amin. Sudah kadang-kadang kita menghadapi situasi, saya mengerti. Doa, saudara sudah berdoa. Sudah beraudisi dengan Tuhan. Sudah curhat kepada Tuhan. Sampai masa ketika saudara berpikir bahwa Tuhan sudah melupakan keperluan saudara. Saudara lebih sayang yang lain daripada saya. Tidak, saudara. Sekalipun jiwa dan keadaan membawa kita mungkin percaya bahwa Tuhan tidak mampu lagi mengatasi saya. Tuhan tidak peduli lagi memperhatikan situasi saya.
yang saya hadapi, tetapi dia tetap Jehovah Shikenu. Dia tetap Jehovah Shikenu. Dia adalah Tuhan keselamatan kita. Dia adalah Tuhan keadilan kita. Kalau pernah dia diperlakukan tidak adil, Tuhan adalah keadilan kita. Tuhan yang akan menyelamatkan saudara. Dia adalah Yahweh Shikenu dalam kehidupan saudara. Datang berseru kepada Tuhan, Tuhan menantikan saudara. Amin. Saudara mungkin banyak kecewa. Janji sama Pak Ari, berdoa, tidak. Saudara menunggu Pak Ari. Jangan menunggu manusia. Tuhan menunggu saudara. Kalau ada masalah hidup saudara sedih pedih, terhina, Tuhan menunggu saudara. Kalau saudara menunggu manusia, saudara akan tambah kecewa. Amin. Nah, kemudian Tuhan menjawab, kita tahu Tuhan menjawab doa daripada Hana. Amin. Dalam hal ini adalah memberikan dia seorang anak. Saudara, di dalam 1 Samuel 1:19-20, demikian dikatakan, 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi setelah dia berdoa. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Dia mintakan, Tuhan ingat aku Tuhan. Tuhan perhatikan aku. Tuhan mengingat kepada Hana. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamakan anak itu Samuel. Sebab kata Hana mengatakan, Tuhan memberikan kepadaku. Aku telah meminta daripada Tuhan. Saudara, kalau Tuhan sudah memberi, saudara, seperti Hana, saudara harus menjadi kesaksian. Ketika Tuhan memberkati, menjawab doa saudara, saudara harus menjadi kesaksi. Apa kesaksiannya? Itu dia kesaksiannya. Ketika ada keluarga datang, anaknya, akhirnya punya anak, namanya siapa? Ketika dia ngomong Samuel, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Aku telah memintanya kepada Tuhan. Samuel, Tuhan yang memberikan itu. Selalu harus menjadi kesaksian ketika Tuhan memberkati, menjawab doa saudara. Menjadi kesaksian. Ketika Tuhan memberikan rumah buat saudara, yang saudara impi-impikan. Tuhan memberikan kepada aku. Usaha yang sudah maju, Tuhan memberikan kepada aku. Sawah 3 hektar, Tuhan yang memberikan kepadaku. Samuel, aku telah memintanya kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doaku. Tandai berkat Tuhan, jawaban doa Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan inilah kemudian, poin ketiga, kita akan melihat bahwa hidup Hana tidak hanya hidup kesedihan lagi, tetapi hidup dengan prioritas kepada Tuhan. Apa prioritasnya? Mengembalikan kepada Tuhan. Mengembalikan kepada Tuhan. 1 Samuel 21-24 mengatakan, Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasalnya kepada Tuhan. Setiap tahun mereka pergi kan, tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak ini cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Nasarnya, dia tidak meminta Tuhan. Ingat doanya yang tidak ada ucapan kata-kata. Tuhan perhatikan, ingatlah dan berikan. Tetapi di ujung doanya itu dikatakan, aku akan mengembalikan. Orang diberkati Tuhan. Orang yang dijawab doa-doanya, hidupnya akan berubah. Hidupnya akan memprioritaskan Tuhan. Dan mengembalikan kepada Tuhan. Hana mengembalikan kepada sama dengan Abraham di masa tua dikasih Ishak, diminta sama Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan. Hana mengembalikan Samuel kepada Tuhan. Dia serius. Dia tidak hanya saya sudah janji, ambil aja biar Imam Eli yang memelihara. Tidak.
Dia punya tanggung jawab sampai anak ini lepas susu di sapi. Dikatakan, kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, suami yang baik, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah Hana itu dan menyusui anaknya sampai bisa susu. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva, tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Kadang-kadang itu masih kecil. Tapi janji ya janji. Itu orang yang mempunyai prioritas, Tuhan berikan, dia pelihara dengan baik, kemudian dia kembalikan sesuai dengan nasalnya. Prioritas sudah berubah. Ketika Samuel sudah di sana, setiap tahun mereka kan ke Bukit Sion, ke Bait Suci, dikatakan Hana menjahit jubah kecil buat Samuel setiap tahun. Sayangnya masih ada, kasih yang memelihara masih ada, walaupun dia sudah kembalikan kepada Tuhan. Setiap tahun dia memelihara Samuel. Saudara bisa bayangkan setiap tahun dia bikin jubah dari umur ukuran SSS, SS, ukuran S, ukuran M, ukuran L, XL. Kasih seorang ibu adalah kasih yang memelihara. Dia tahu itu pemberian Tuhan, dia harus tetap mengasihi anaknya. Amin. Dia tahu prioritas kehidupannya. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan juga akan memprioritaskan kita. Saya tahu Tuhan memberkati Hana lebih lagi, 5 anak lagi. 3 laki-laki, 2 perempuan. Tuhan memberkati 5 kali lipat. Ada sesuatu yang Tuhan berikan, kita kembalikan pada Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara. Karena saudara meletakkan hati saudara kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara, ketika kami menikah, 2 tahun kita merencanakan baru punya anak, gitu ya. 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 7 tahun kami baru mendapatkan Jonathan. Arti Jonathan, nama yang umum kan? Sangat umum. Kenapa nggak namanya Max? Jonathan sudah banyak. Jonathan sudah banyak. Nama Jonathan artinya juga pemberian Tuhan. Sudah umum Jonathan. Tapi nama itu adalah pemberian Tuhan. Dan saya bernasar waktu itu. Nasar ini masih berlaku. Tuhan, ini pemberianmu, saya serahkan kepadamu. Mungkin saya tidak melihatnya saat ini. Saya percaya Tuhan akan memakai Jonathan. Amin. Kembalikan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengembalikan berlipat ganda dalam kehidupan saudara. Amin. Di dalam ayat ke-25 mengatakan, setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara belajar dari Hana saat ini? Kita semua punya masalah. Tapi kita ingat kita punya Tuhan. Berdoa. Mungkin saat ini saudara tidak bisa berdoa lagi. Mungkin saudara sudah tercurah semua air mata saudara. Tadi ada satu ayat saya sudah terlewatkan. Ada di dalam kitab Roma 8:26. Mungkin doa saudara sudah tiada kata-kata lagi. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa lagi. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak
ucapkan. Seperti Hana, kata-katanya sudah nggak tahu. Sudah sering diucapkan. Sehingga kata-katanya hanya komat kamit. Roh yang ada dalam kehidupan saudara, dia akan membantu saudara, tetapi berdoa. Sudah tuh saya sudah berdoa. Ya berdoa lagi, persisten dan berserah. Akhir tahun lalu, ketika kita membahas doa ruang atas, saya tugaskan saudara. Saya minta saudara untuk mencari ruang atas di dalam kamar saudara. Mungkin sempit, mungkin hanya pojok. Jadikan itu ruang atas saudara beraudisi dengan Tuhan. Curhat saudara dengan Tuhan. Saudara tidak usah menunggu masalah baru berdoa. Masalah tidak masalah, suka atau duka, berdoa kepada Tuhan. Itu hubungan saudara dengan Tuhan. Itu akan men-shift, merubah prioritas kehidupan saudara. Dalam kasus Hana, dia punya masalah yang berat. Dia datang kepada Tuhan. Dia menerima jawaban Tuhan. Tetapi dia punya prioritas yang sudah berubah. Dan Tuhan menyertai keluarga ini. Amin. Saudara harus tahu, Hana, kenapa dia bisa menyerahkan kepada Tuhan? Ya nasarnya. Saudara kalau kita berdoa seperti Hana, saudara tahu apa yang terjadi? Saudara begitu dekat dengan Tuhan. Sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Ketika saudara menerima pemberian Tuhan, Samuel. Penting, yes. Permintaannya, kehinaannya bertahun-tahun sudah dijawab Tuhan. Samuel. Tapi saya percaya Hana, tidak hanya dia mendapatkan Samuel yang dinanti-nantikan, yang dimintanya, tetapi dia mendapatkan Tuhan itu sendiri. Dia tidak hanya mendapatkan gift-nya, tetapi dia mendapatkan the giver. Dia pasti merasa, oh Tuhan sangat dekat. Tuhan memberikan, Tuhan menjawab doa saya, berarti Tuhan sangat dekat dengan kehidupan saya. Itu lebih penting, itu yang mengubahkan prioritas kehidupannya. Saya berdoa dalam kehidupan kita saat ini, ya kita mandul banyak hal. Kurang dalam segala hal, masalah dalam segala hal. Satu hal yang sangat penting, kalau ada kemandulan rohani dalam kehidupan kita, itu akan membawa kita lebih jauh daripada Tuhan. Doa kita akan menjadi hampa. Doa kita menjadi tawar. Doa kita hanya kata-kata. Kalau kita dekat dengan Tuhan, doa yang tidak ada kata-kata pun sampai ke hadirat Tuhan. Amin. Jangan sampai mandul rohani. COVID membuat orang menjauh dari Tuhan. COVID membuat orang jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Itu membuat orang akan menjadi mandul rohani. Mungkin suatu saat Tuhan kemplang, disiplin, baru balik ke gereja. Kehidupan rohani yo-yo. Saya tahu yo-yo? Jauh, dekat. Jauh, dekat. Tuhan memberkati kita. Tuhan menanti-nantikan kita. Apa yang merubah kehidupan Hana? Tidak hanya dia memberikan kepada Tuhan, prioritasnya berubah, tetapi hatinya penuh dengan pujian. Kalau pulang saudara baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10, itu adalah nyanyian daripada Hana. Saudara tahu ketika Maria dikunjungi malaikat Gabriel. Melalui dia akan lahir Mesias kan? Kemudian ada satu perikop, itu adalah nyanyian Maria. The Magnificent, nyanyian yang begitu indah. Hana sama. Di pasal kedua ayat 1 sampai 10. Nyanyian begitu luar biasa. Saya ambil di ayat kedua, 1 Samuel 2 ayat 2. Hana menyanyikan suatu nyanyian indah. Itu dia mengingat kesetiaan Allah. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Itu nyanyian daripada Hana. Ucapan syukur. Mengubah kehidupannya. Kehidupan rohaninya. Dia tahu Yahweh. Dari kecil orang Yahudi cerita tentang Yahweh. Suaminya, suku Lewi, pasti
kaum imam, pasti menceritakan tentang kekudusan Tuhan. Tapi setiap tahun dia ke bait suci, dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Setiap minggu kita ke gereja, kita tahu Yesus Raja, kita nyanyi. Tapi hati saudara, apakah saudara serahkan kepada Tuhan? Masalah saudara serahkan kepada Tuhan? Belajar dari Hana. Akhirnya dia sadar, tidak bisa menanggungnya lagi. Tuhan, saya tidak mampu lagi. Dia serahkan kepada Tuhan Yahweh-nya. Dia adalah Jehovah Shikenu. Dia akan menyelamatkan saudara. Dia akan mendatangkan keadilan bagi saudara. Di nyanyian itu di ayat terakhir, pasal 10. Ayat ke-10. 1 Samuel 2:10. 1 Samuel 2:10 ada di atas? Nggak ada. Ayat 10. Dikatakan begini. Ia memberi kekuatan kepada raja. Nggak ada, bukan. 2:10. Ia memberi kekuatan kepada raja yang dibangkitnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Apa itu artinya? Saudara tahu ketika Abraham takut taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan berjanji 3 hal kan, minggu lalu saya ceritakan. Dia akan diberkati, dia akan memiliki keturunan seperti pasir di tepi laut dan seperti bintang di langit. Janji yang ketiga kepada Abraham adalah keturunannya satu tunggal, Mesias akan menjadi berkat. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan seperti Hana. Dia tidak tahu dari mulutnya, dia memuji Tuhan dari mulutnya keluar nubuatan. Pasal 2 ayat 10 itu adalah nubuatan tentang Mesias. Dikatakan, ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Itu adalah nubuatan tentang Mesias. Tidak hanya Hana prioritas kepada Tuhan, Tuhan berkati Hana melimpah, tetapi Tuhan pakai Hana. Saudara, apapun masalah kehidupan saudara saat ini, ketika saudara sungguh-sungguh seperti Hana, datang kepada Tuhan, Tuhan akan pakai saudara lebih lagi. Pakai saudara, bukan hanya memberkati saudara. Memberkati saudara itu kecil buat Tuhan. Tapi Tuhan ingin hati saudara. Dia ingin pakai saudara. Dia tidak ingin ada kemandulan rohani. Dia ingin membawa saudara kembali dan memakai saudara. Apapun bisa Tuhan pakai. Bernubuat, mengajar, Tuhan sudah siap sedia. Tanpa sadar Tuhan menjadikan Hana seorang nabi ya. Memberikan nubuatan tentang Mesias. Luar biasa saudara. Dimulai dengan masalah, dimulai dengan kepedihan, dimulai dengan tidak memakan. Datang kepada Tuhan. Amin. Apapun masalah saudara hari ini, saya percaya tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Yang sulit bagi Tuhan adalah menjangkau hati saudara, karena saudara tidak membawa hati. Bagi Tuhan, Tuhan sudah siap. Dia sudah menunggu saudara. Jawaban doa sudah siap. Datang kepada Dia dalam kehidupan doa saudara. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri.